Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersosial media itu bagaikan pedang yang bermata dua. Dia bisa menebas waktu kita habis, sehingga habis pula keberkahan dari waktu-waktu kita. Dan dia pun juga bisa memberikan kita banyak manfaat dan pahala. Terkadang seseorang yang bersosial media itu hampir bisa dikatakan sulit untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Makanya dari itu penting untuk kita mengetahui adab-adab di dalam bersosial media. Jangan sampai sosial media ini subhanallah bumerang untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena yang harus kita pahami, jempol untuk mengetik itu akan berbicara pada hari kiamat. HP atau handphone yang kita ketik itu akan menjadi saksi kita pada hari kiamat. Jangan kita kira HP itu cuma di dunia saja. Allah sangat mampu untuk membentuk kembali HP tersebut lalu menjadi saksi yang akan berbicara nanti pada hari kiamat tentang apa yang kita ketik, tentang apa yang kita tonton, dan tentang apa yang kita lakukan di sosial media itu, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka coba sedikit kita merenung tentang sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah berfirman di situ, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan beban-bebannya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia pun berkata, ada apa dengan bumi itu? Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan mengabarkan tentang berita-beritanya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan beberapa penafsiran para ulama, di antaranya Imam Qatadah, Imam Mujahid, dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan bumi memberitahukan beritanya itu tentang kebaikan dan keburukan yang terjadi di atasnya. Dan membawakan juga hadis bahwa nanti pada hari kiamat bumi itu Allah akan bawakan saksi-saksi, di mana itu menjadi saksi-saksi kita pada hari kiamat yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan memperbanyak saksi-saksi keburukan buat kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana memperbanyak saksi-saksi kebaikan, ya akhwat Islam.
Maka dari itu ya akhi, lalu apa adab-adab dalam bersosial media? Yang pertama, yang antum harus sadari sebelum kita masuk ke sosial media, sadarilah bahwa kita hendak masuk ke sebuah hutan rimba. Di situ ada kebaikan, di situ ada keburukan, di situ ada kesesatan, di situ ada hidayah. Di situ bisa menjadi fasilitas kemaksiatan, itu pun juga bisa menjadi fasilitas ketaatan. Kira-kira saya mampu tidak ketika saya bersosial media itu menghadapi fitnah-fitnah yang ada di sana? Itu pertanyaan yang harus kita pertanyakan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan berkata, "Ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama 5. Karena apa? Karena siapa? Wa kaifa, dan bagaimana caranya? Karena apa? Artinya, ketika kita mau melakukan suatu amalan apapun, aktivitas apapun, pertanyakan keikhlasan kita. Yang kedua, pertanyakan apakah caranya sesuai dengan syariat Rasul atau tidak. Ini dua perkara harus kita pikirkan ya akhwat Islam di setiap kali kita beramal, beraktivitas, termasuk padanya bermedia sosial. Bahkan kata beliau, al-muhasabatu takunu fi qabla al-amal wa ba'da al-amal. Muhasabah, introspeksi diri itu harus dilakukan sebelum berbuat dan setelah berbuat. Sebelum berbuat kita harus introspeksi diri. Apa? Ketika antum mau ngetik, tanyakan kepada diri antum, yang saya ketik ini diridhoi Allah apa enggak? Ketika antum mau ngetik ilmu, oke, Masya Allah, insya Allah yang saya sampaikan ini ilmu. Tanyakan yang kedua, ikhlas atau mencari ketenaran. Tandanya ikhlas, kalaupun nggak ada yang nge-like nggak masalah. Kurang ikhlas ketika yang nggak ada yang like sedih, ketika yang banyak nge-like gembira. Sufyan bin Uyainah pernah berkata kepada gurunya, "Hai guru, saya punya kajian setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, hati saya senang. Kalau yang hadir sedikit, hati saya sedih. Apa ini?" Kata gurunya, "Hai anakku, dzalika majlisus su'. Itu majlis yang buruk, tinggalkan aja." Kata Sufyan, "Fama'udtu ilaihi abadan." Semenjak itu aku tidak lagi mengajar di tempat itu. Bayangkan, subhanallah, beliau mengatakan ketika yang hadir banyak, senang hatiku. Ketika yang hadir sedikit, sedih hatiku. Kata gurunya, "Hai anakku, itu majlis yang buruk." Nah, sama apa bedanya di sosial media? Ketika banyak yang nge-like, wah, Masya Allah, senang. Ketika yang tidak ada yang nge-like, yang satu nge-like, yang nge-like cuma 1-2, sedih. Akhirnya tujuan kita apa? Like. Ya. Nah, pertanyaan ini harus betul-betul kita pertanyakan loh. Kalau ya antum mau share apapun, antum mau ngetik apapun yang hendak antum ketik, baik di Facebook, di WhatsApp ataupun di mana, yang harus kita pertanyakan itu dulu. Yang saya hendak ketik diridhoi oleh Allah atau tidak? Mengupload gambar, mengupload video, mengupload apapun juga, yang harus ditanyakan sesuai syariat atau tidak. Kalau memang itu sesuai syariat, pertanyaan yang kedua, ikhlas atau cari ketenaran. Kadang ada orang ya, dia men-share ilmu agar dilihat ilmunya. Wah nih, saya punya ilmu ini.
Dan ini subhanallah ya akhwan Islam akhirnya masuk kepada apa? Riya. Dan antum sendiri tahu bagaimana riya dosanya, subhanallah. Ya. Kata Rasulullah SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatir akan atas kalian syirik kecil. Riya. Riya. Oke, antum selamat dari riya. Alhamdulillah Ustadz, saya men-share ilmu ikhlas. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau antum sudah men-share ilmu, sudah ikhlas, jangan gembira dulu. Sebab kegembiraan antum itu khawatirnya nanti ketika tidak dikontrol berubah jadi ujub. Berubah jadi apa? Ujub. Apalagi kalau yang nge-like-nya itu sampai ribuan, Pak. Wah. Apalagi kemudian diantaranya ada yang manggil antum ustadz lagi, Pak Ustadz. Wah, udah mulai itu disebut ustadz. Tahu nggak, Pak? Riya itu membatalkan amal ketika riya itu berbarengan dengan amal atau sebelum amal. Adapun kalau amal sudah selesai, kata Syekh Utsaimin, riya tidak berpengaruh. Jadi kalau misalnya antum sudah beramal, sudah selesai, muncul riya, kata Syekh Utsaimin, riya setelah amal itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh apa setelah beramal? Ujub. Kata Syekh Utsaimin, ujublah yang membatalkan amal setelah beramal. Adapun sebelum dan ketika sedang beramal, yang membatalkan amal itu riya. Adapun setelah beramal, yang membatalkan amal itu ujub. Hati-hati. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya dari itulah siapapun kita, baik ustadz ataupun murid, maka share ilmu bagus banget, Pak. Pahalanya besar insyaallah. Kata Rasulullah SAW, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai suatu sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun juga. Alhamdulillah. Kalau antum share yang membacanya sampai 1000 orang, 2000 orang, kemudian mereka mendapatkan ilmu dari antum, setiap mereka kita dapat pahalanya. Besar pahalanya tidak, Pak? Besar. Tapi tantangannya juga besar. Tidak mudah. Apalagi akhi, ketika antum hendak men-share ilmu, yang harus antum betul-betul periksa adalah apa? Yang ilmu yang sudah antum share itu sudah yakin bahwa itu kebenarannya? Kalau itu adalah ayat, betul itu pemahamannya, tafsirnya begitu. Kalau itu adalah hadis, sahih atau dhaif itu hadisnya. Kalau sudah sahih, betulkah pemahamannya? Penting akhi di zaman sekarang ini. Mungkin kita menganggap, wah yang penting ada hadis nih, bagus hadisnya ya, share. Padahal hadisnya palsu. Hanya karena apa, Pak? Hanya karena kita menganggap isinya bagus. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi SAW. Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka dia salah satu dari 2 orang yang berdusta. Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, ketika membawakan hadis ini, beliau membawakan judul bab man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim
fahuwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab siapa yang ragu dalam periwayatannya, apakah riwayatnya itu sahih atau dhaif, tapi dia sampaikan juga, maka ia masuk di dalam salah satu dari dua orang yang berdusta. Itu kalau ragu, Mas. Ragu itu artinya sudah antum pelajari tapi ragu sahih apa dhaif. Gimana kalau antum nggak pernah pelajari, bahkan masa bodoh, tahu-tahu antum sampaikan ternyata hadisnya apa? Tidak sahih. Hati-hati. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang Masya Allah ya, berdusta atas nama Rasul itu mudah buat mereka. Bahkan tak malu-malu terkadang mengatakan HR Bukhari dan Muslim, padahal Pak Bukhari orang mana kali? Iya. Pernah disampaikan ke saya tentang wasiat Rasulullah untuk Fatimah, HR Muslim. Ini Pak Muslim orang mana, kata saya. Dalam Sahih Muslim tidak ada. Bahaya sekali. Makanya penting sekali setiap berita yang hendak kita share itu harus betul-betul kita apa? Periksa. Harus itu, harus. Kalau itu yang akan kita sampaikan ilmu, ya. Kemudian kalau antum mau mencari ilmu di media sosial, wajib selektif. Wajib selektif. Tidak bisa antum punya kaidah begini, menuntut ilmu dari siapa saja. Salah. Ini kaidah tidak ada dalilnya, Pak. Kalau ada orang berkata, tapi kan ada seorang sahabat yang mengatakan, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat yang kamu lihat. Ya, lihat yang apa yang dia ucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan. Saya katakan betul kalau itu dalam bab nasihat. Kalau ada orang yang ngasih nasihat sama antum dan nasihat itu benar, ambil. Kalau iblis datang ke antum, kamu jangan berzina, terima nggak? Terima nggak? Terimalah. Kalau ada maling berkata kepada antum, kamu sholat, terima nggak? Terima. Tapi kalau nuntut ilmu, nggak boleh pada sembarangan orang. Apa? Iya. Makanya hadis yang masyhur mungkin yang antum pernah dengar, ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat. Makanan zakat fitr selama 3 malam. Di malam ketiga malingnya berkata, Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur kamu akan terjaga dari setan sampai pagi? Apa itu? Baca ayat kursi. Di pagi harinya Abu Hurairah lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang 3 malam berturut-turut maling? Enggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu setan. Setan ngasih nasihat sama Abu Hurairah. Baca sebelum tidur ayat kursi, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa kata Rasulullah? Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Ketika yang diucapkan setan benar, Rasulullah benarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, silakan nuntut ilmu sama setan? Beda, Pak. Menuntut ilmu itu artinya antum bersimpuh mengambil ilmu. Maka syaratnya dia harus mumpuni ilmunya. Gak boleh sembarangan. Kalau di zaman Imam Ahmad saja, ada seorang ulama mengatakan, kunna idza aradna an na'khudha haditsan an ahadin jalasna syahrain. Kami kalau ingin mengambil suatu hadis atau mengambil ilmu dari seseorang, kami akan duduk memperhatikan orang itu 2 bulan lamanya. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwijahu bibnatik? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Sampai begitu, Pak. Itu di zaman Imam Ahmad. Subhanallah.
Jangan kita itu Pak berani-beraninya membuka situs-situs yang penuh syubhat. Jangan kita berani-beraninya mendengarkan ceramah-ceramah yang kita ketahui dia pemikirannya menyimpang dengan alasan hanya ingin tahu. Jangan. Imam Ahmad bin Hanbal ketika melewati majlisnya Mu'tazilah, beliau tutup telinganya dan menyuruh anaknya untuk tutup telinganya. Saya mau tanya, Imam Ahmad berapa ribu hadis hafal? Kata Imam Ahmad, aku hafal 1000 kali 1000 hadis. 1000 kali 1000 berapa? Hah? 1 juta. Imam Ahmad mengatakan aku hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngelewatin majelis Mu'tazilah gini, antum hafal berapa hadis? Nah, yang suka buka-buka situs-situs abu-abu ngacung, sudah berapa ribu hadis antum hafal? Imam Ahmad yang sudah hafal 1 juta hadis dan ilmunya sudah tidak diragukan lagi, bahkan menjadi imam kaum muslimin sampai detik ini, ternyata tidak berani. Khawatir syubhat itu bertengger di hatinya. Sementara kita berani banget. Akhirnya gara-gara kita berani-berani buka, akhirnya apa Pak? Kita dirundung keraguan, kita dirundung kebingungan. Makanya Pak, kalau antum mau buka YouTube dan ingin mencari ceramah-ceramah ustadz, gunakanlah konsultasi dengan para ahli ilmu. Tanya kepada para ahli ilmu tentang Ustadz Fulan wa Allan, karena ini merupakan perbuatan salafus saleh terdahulu. Kenapa? Untuk menyelamatkan akidah kita, din kita, agama kita. Enggak setiap orang yang berbicara tentang agama itu bisa diambil ilmunya, Pak. Kalau Imam Al-Barbahari berkata dalam Syarhus Sunnah, apa kata Imam Al-Barbahari? Fandur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan. Lihat oleh kamu, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu itu, jangan tergesa-gesa menerima atau menolak. Hatta tanzura fi, sampai kamu lihat pendapatnya itu. Hal takallamu fi ahadun minas sahabah atau ahadun minal ulama? Apakah pendapat dia ini sudah didahului oleh sahabat atau para ulama terdahulu atau tidak? Kalau ternyata memang ada pendahulunya dari sahabat dan para ulama, fatamassak bih, kata beliau, pegang kuat-kuat. Tapi kalau tidak ada pendahulunya sama sekali dari para sahabat dan para ulama, buang. Memangnya yang bawain Al-Quran dan hadis sudah pasti benar? Belum tentu. Kalau ternyata pemahamannya dari pemahaman sendiri, ya. Ketika Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij, bagaimana sifat Khawarij kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna minad din kama yamruqus samu minar ramiyah. Kata Rasulullah SAW apa? Mereka membaca Al-Quran, menghafal Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi mereka melesat dari agama seperti melesatnya panah dari buruannya. Lihat ya akhi, Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis. Tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Kenapa? Jawabnya satu, karena mereka mengandalkan pemahaman sendiri. Mengandalkan pemahaman sendiri bahaya. Harus melihat bagaimana pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman para tabi'in, para ulama, agar kita selamat di akal Islam. Azan ya Allah.
Nah, dalam bersosial media ini penting Pak, perkara seperti ini. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai kita itu terseret. Ya. Jangan kita merasa pede. Insya Allah saya tidak akan terkena syubhat. Ini PDIN. Kalau saya punya teman bilangnya gitu, PDIN. Apa itu? Percaya diri ini najis. Ya. Gak boleh kita merasa saya sudah hebat ilmunya, insya Allah gak bakalan kena syubhat. Imam Ahmad aja takut, apalagi kita yang ilmunya ya Allah. Al-Quran aja gak hafal, hadis juga boro-boro. Kitab-kitab hadis yang kita baca juga berapa. Tapi subhanallah kita percaya dirinya, beraninya minta ampun Pak. Gak berhak seperti itu. Penuntut ilmu itu lebih mendahulukan kehati-hatian. Jangan sampai ia terseret ke dalam jurang yang akan bisa membahayakan akidah dia. Nah ini akhi azan ya Allah. Kemudian adab selanjutnya. Ini yang berhubungan dengan menerima berita dan men-share berita. Kalau tadi ilmu, ini menerima. Di Facebook banyak berita tentang yang sedang hangat, berita tentang politik, berita tentang umat Islam, berita tentang si anu, si fulan wa alan. Wah, yang namanya berita itu Mas, ya. Ini akhi, ketahuilah, hendaknya menerima berita itu kita pegang manhaj Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan kepada kita manhaj yang agung bagaimana menerima berita dan bagaimana men-share berita. Adapun menerima berita itu dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seseorang membawa berita, orang fasik yang membawa berita, lihat. Apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Tahu tabayyun? Tabayyun itu mencari kejelasannya. Benar enggak tuh? Atau cuma kabar burung atau bahkan hoax? Ya. Allah menyuruh dalam ayat ini, berita apapun yang sampai ke telinga kita, tabayyun, tabayyun. Ya. Kalau orang itu fasik, muslim si muslim fasik. Kalau orang itu enggak saya ketahui Ustadz majhul, apalagi majhul. Kalau dalam ilmu hadis Pak, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhul, yang enggak diketahui siapa dia itu dhaif. Maka kalau antum dapat berita, share berita dari seseorang yang antum enggak kenal siapa dia, bagi antum majhul, jangan langsung ditelan. Jangan langsung disebarkan. Hati-hati. Apalagi kalau berita itu isinya menakut-nakuti. Apalagi kalau berita itu isinya apa? Membuat panas hati. Manas-manasin. Ya. Nah ini manhaj dalam mengambil berita, menerima berita. Jadi kalau antum dapat berita apapun, tolong jangan langsung ditelan. Jangan jadikan hati kita seperti tong sampah. Tahu tong sampah? Semua masuk. Iya. Kita harus punya filter. Mana berita yang memang betul, mana berita yang hoak, mana yang diragukan. Hati-hati betul. Ya.
Itu adab dalam menerima apa? Berita. Adapun adab dalam men-share berita dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat berapa ya? Saya lupa. 86 apa? Udah mushaf Pak. Allah mengatakan ya. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, tuh lihat, perhatikan ini. Apabila datang kepada mereka suatu perkara yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, ada'u bih, maka orang munafik itu segera menyampaikannya tanpa dipilah dan dipilih. Ternyata Pak, yang langsung menyampaikan tanpa dipilah-dipilih itu sifat orang munafik Pak. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyampaikan semua yang dia dengar. Semua yang didengar sampaikan. Semua yang dengar sampaikan. Hati-hati. Maka Allah dalam surat An-Nisa itu mengatakan, apabila datang kepada kamu berita atau perkara yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, mereka segera menyebarkannya. Lalu Allah berfirman apa? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah berita itu dikembalikan dulu kepada siapa? Rasul dan ulil amri yang dimaksud di sini kata para ulama adalah para ulama. Ya. Akan tahulah orang-orang yang bisa beristimbat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau yang Masya Allah, ya, Taisir Karimir Rahman, akan tahulah orang-orang yang beristimbat apakah berita itu layak disebar atau tidak. Ini berita layak apa disebar apa enggak nih? Berapa? 83, surat An-Nisa ayat 83. Coba terkadang ya, berita-berita yang panas, yang membuat hati panas, itu sengaja disebar untuk membakar hati kita. Disebar tentang kaum muslimin yang disiksa, bahkan gambar-gambar yang diupload mereka sedang disiksa. Panas nggak antum? Panas. Kalau sudah sedang panas hati, panas, kesel, bagaikan apa Pak? Bensin. Tinggal kasih api, langsung terbakar. Bahaya Pak, bahaya. Itu kan berita-berita yang menakutkan. Sementara Rasulullah SAW la yurawwi'ul mu'minu mu'mina. Seorang mukmin enggak boleh menakut-nakuti mukmin yang lain, enggak boleh. Dalam Islam itu enggak boleh kita menyebarkan berita-berita yang menakut-nakuti. Enggak boleh. Yang disyariatkan dalam Islam itu menyebarkan berita yang menggembirakan. Sebarkan berita-berita yang menggembirakan itu yang akal Islam. Dahulu para sahabat Nabi SAW mereka berlomba-lomba untuk memberikan apa? Kabar gembira. Sebutkan dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih mimma laysa ya fi sahihain. Sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ya pernah mendengar seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Ya. Bersama Rasulullah waktu itu Abu Bakar dan Umar. Rupanya yang membaca itu Ibnu Mas'ud. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Man sarrahu atau man ahabba an yasma'al Qur'ana kama unzila ghaddan tariyan falyasma' ila qira'ati Ibnu Abi Abdin. Siapa yang ingin mendengar Al-Qur'an persis seperti yang diturunkan, masih bagus sekali,
Silakan dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Maka kata Umar bin Khattab, ya, aku akan beritahu Ibnu Mas'ud. Aku akan berikan kabar gembira ini kepada dia. Maka segeralah Umar pergi ke Ibnu Mas'ud. Ternyata sudah didahului oleh Abu Bakar. Subhanallah, lihat Abu Bakar dan Umar berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira. Demikian pula kita, ya akhwat Islam, azza Allah. Makanya berita-berita yang ada di Facebook dan yang lainnya, hati-hati. Terkadang ketika kita membaca berita dan hati kita terbakar, kita marah, ketakutan. Tahu nggak Pak? Berita-berita yang menakut-nakuti itu sengaja disebar supaya menakut-nakuti kaum muslimin, Pak. Tahu nggak Pak? Kalau orang sudah ketakutan tuh biasanya akan muncul perbuatan apa, Pak? Kalau orang sudah ketakutan itu akan muncul sikap ketergesa-gesaan. Kenapa antum tergesa-gesa mau pergi ke kantor? Takut terlambat, takut. Kenapa antum tergesa-gesa ngejar pesawat? Takut terlambat. Yang namanya takut itu selalu menimbulkan ketergesa-gesaan dan akibatnya akan membuat pikiran pendek. Kalau antum sedang ketakutan, sedang kesal, sedang panas, lalu dipanas-panasi, antum tidak akan berpikir secara jernih. Yang ada adalah ingin segera melakukan suatu perbuatan yang instan. Instan. Bagaimana supaya bisa membuat aksi yang langsung bes gitu. Akhirnya apa Pak? Orang-orang seperti itu akan menganggap remeh orang-orang yang kamu itu kalau cuma ngajar doang ilmu, itu bukan aksi, kata dia. Sehingga mereka selalu mengatakan, mana kamu itu aksinya, mana aksinya? Kalau cuma nuntut ilmu bukan solusi, katanya. La ilaha illallah. Akhirnya yang dianggap aksi itu adalah yang instan, yang bagi dia langsung. Padahal dia tidak sadar ketika seseorang menuntut ilmu itu justru sedang menuntut solusi. Adakah sesuatu problematika yang tidak dijawab oleh Al-Quran? Bukankah Al-Quran sudah menjawab semua problematika? Silakan baca Al-Quran dan pelajari Al-Quran dari awal sampai akhir. Disitulah semua problematika yang ada, yang dihadapi oleh umat Islam dari zaman ke zaman, sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak sibukkan dengan mengkaji Al-Quran? Tapi kita sibukkan dengan men-share berita sana. Bahkan sibuk untuk mencari apa? Berita sana, mengikuti fikih waqi katanya. La haula wa la quwata illa billah. Akhi, itu justru itu bukan sebuah aksi yang menguntungkan umat Islam nantinya. Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya ya. Nanti setelah Isya dilanjut lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, telah kita sebutkan tadi bahwa dalam menerima berita dan menyebar berita, Islam telah menjelaskan manhaj, yang telah menjelaskan rambu-rambunya. Maka pegang kuat-kuat rambu-rambu ini. Dalam menerima berita tadi surat apa? Al-Hujurat ayat 6. Perhatikan baik-baik itu, setiap berita apapun yang antum baca di Facebook, maka perhatikan ayat tersebut. Dan ketika antum hendak men-share, perhatikan surat apa? An-Nisa ayat 83. Tidak setiap berita bisa kita sampaikan kepada setiap orang.
Tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Kalau Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, hak Allah atas hamba an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Afala ubasyiru bihin nas. Bolehkah aku berikan kabar gembira dengan hadis ini, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, jangan. Fayattakilu, khawatirnya mereka hanya mengandalkan la ilaha illallah saja, tidak beramal. Artinya khawatir disalahfahami oleh orang. Padahal ini hadis, padahal ini yang disampaikan kebenaran. Tapi ketika khawatir disalahfahami oleh orang, maka Mu'adz bin Jabal dilarang oleh Rasulullah, jangan. Ini menunjukkan, ya akhi, kata para ulama, tidak setiap yang kita ketahui, tidak setiap ilmu, apalagi berita, bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab selanjutnya yang berhubungan dengan berita, ya akhi. Jangan semangat kita mencari berita lebih semangat daripada mencari ilmu. Jangan. Sebuah kesalahan. Kita lebih asyik mengikuti berita daripada lebih asyik mengikuti ilmu. Karena untuk menyikapi sebuah berita butuh ilmu. Ya tidak? Ada berita ini. Bagaimana menyikapinya? Dengan semangat? Salah. Kata Syekh Utsaimin, al-awatif hiyal awasif. Sebatas semangat itu bagaikan angin ribut. Ya. Yang akan, kata beliau, mengantarkan kamu kepada neraka hawiyah. Hati-hati. Semangat kita menuntut ilmu harus lebih besar daripada semangat kita untuk mencari berita dan berita. Jangan sampai. Banyak di antara kita, akhi, ketika buka Facebook kita lebih senang cari-cari berita yang sedang hangat, lagi hot. Tapi kalau kajian Sahih Bukhari, Muslim, ataupun misalnya ada yang men-share kajian, jarang kita baca. Kenapa? Karena terkadang berita itu lebih mengasyikkan antum dibandingkan daripada ilmu. Kalau sudah seperti itu bahaya sekali. Makanya para ulama terdahulu, kalau kita perhatikan, semangat mereka kepada ilmu lebih. Makanya ini yang harus kita tumbuhkan, akhi. Semangat kepada ilmu itu harus lebih daripada mencari dan mengikuti berita-berita. Kita tidak akan ditanya oleh malaikat maut, oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Kamu ikuti berita tentang pilkada enggak? Kita tidak akan pernah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kenapa kamu tidak ikuti berita hari ini, hari itu? Tidak. Malaikat mungkar dan nakir akan bertanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Artinya agama kamu udah beres belum? Untuk membereskan agama dengan ilmu, akhi. Nah ini, akhi, kesalahan fatal ketika kita lebih semangat membuka berita daripada membuka ilmu. Salah fatal, akhi. Berapa grup di WhatsApp antum? Ada berapa grup? Grup kajian atau grup ngobrol saja?
Grup kajian berapa yang antum ikuti? Grup ngobrol berapa yang antum ikuti? Kalau ternyata antum lebih asyik di grup ngobrol daripada di grup kajian, musibah. Naam ya akhal Islam azan ya Allah ya. Maka dari itu ya akhi, ya, ini yang harus kita pahami. Kita lebih semangat kepada ilmu dan ilmu. Itu lebih utama. Taib kemudian ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum, adab berikutnya, yaitu adab yang berhubungan dengan sifat yang ikut serta dalam sosial media. Siapapun yang ingin terjun dalam sosial media, dia harus punya sifat-sifat berikut ini. Sifat yang pertama, takut kepada Allah. Jadikan rasa takut kepada Allah lebih besar. Karena sosial media itu sudah saya sebutkan tadi Pak, bagaikan hutan rimba. Di sana ada keburukan, di sana ada apa? Ya, kebaikan. Di sana ada kemaksiatan, di sana ada ketaatan. Maka ketika rasa takut kita sempit dan sedikit, sering kali di saat angin maksiat kuat, kemudian keimanan pun lemah. Seringkali kita terseret oleh angin maksiat tersebut. Apalagi kalau sudah berani buka YouTube, berani buka-buka yang lainnya, yang antum sangat mudah sekali akhi untuk membuka video porno, gambar-gambar porno, mudah, sangat mudah. Antum tidak Pak? Tahu tidak? Di zaman Rasul, para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Itu dalam surat Al-Maidah, ayatnya saya lupa, mushaf Pak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian bisyai'in minas sayd, dengan binatang buruan di saat kalian sedang berihram. Tanaluhu aydikum, yang bisa diambil oleh tangan-tangan kalian binatang buruan itu. Warimahukum, dan sangat mudah untuk ditombak. Artinya Allah menguji para sahabat di saat berihram, kan, karena kalau sedang berihram dia dilarang berburu Pak. Di antara larangan ihram apa? Berburu. Allah mengatakan di saat kalian berihram, Allah akan uji kamu dengan binatang buruan yang sangat mudah ditangkap. Itu di zaman Rasul ketika sedang ihram, kelinci datang sendiri Pak. Bahkan bisa ditangkap pakai tangan. Kijang datang sendiri, sangat mudah ditombak. Tanaluhu aidikum, di situ Allah mengatakan tanaluhu aidikum, yang bisa dipegang oleh tangan kamu. Warimahukum, dan tombakmu. Ujian yang dekat. Supaya apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah ketika sendirian. Allah mengatakan di situ may yakhafu bil ghaib. Siap agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat dia gaib, maksudnya sendirian, tidak di hadapan orang banyak. Kalau di zaman sahabat diuji oleh Allah dengan hewan buruan yang mudah dipegang sama tangan. Di zaman sekarang diuji oleh Allah dengan maksiat yang mudah dibuka oleh tangan. HP antum. Ketika antum sendirian di dalam kamar, tidak ada orang yang melihat. Syahwat sedang menggebu. Maka disitulah ujian yang paling berat. Setan masuk ke pikiran. Apa-apa, sekali-kali lah lihat. Kan besok bisa taubat. Akhirnya dibukalah
besok-besok ketagihan lagi. Buka lagi, buka lagi, buka lagi. Akhirnya diseret kepada yang lebih berat dari itu. Wallahi musibah ya. Itulah ujian. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita di depan matanya di sebuah kamar-kamar yang tertutup, wanita super cantik, masya Allah. Tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita diuji oleh HP. Ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Ustaz, ada seorang pemuda datang ke saya. Saya ini kenapa ya sulit sekali untuk selamat dari maksiat. Saya tanya, saya boleh tahu apa penyebab utama kamu jatuh kepada maksiat? HP. Baik. Dan kamu tidak bisa selamat dari maksiat dari HP tersebut? Tidak bisa, sulit sekali Ustaz. Buang HP itu. Kalau kamu yakin tidak bisa selamat dari maksiat HP, buang HP itu. Jangan sampai HP itu bersaksi keburukan nanti pada hari kiamat. Beli aja HP jadul. Ya. Kalau HP jadul yang dulu mah enak, cuman buat telepon, SMS doang. Mau buka YouTube kagak bisa. Mau buka ini nggak bisa. Maksiatnya minim, Pak. Alhamdulillah. Tapi nanti saya nggak bisa. Itu pikiran dari setan, buang jauh-jauh itu. Ya. Kaidah usul mengatakan apa? Apabila berkumpul yang haram dan yang halal, dan kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan yang meninggalkan yang halal, maka tinggalkan semuanya. Ini kaidah usul fikih ya, akhi. Apa tadi kaidahnya? Kalau kita tidak bisa meninggalkan yang haram, kalau tercampur antara yang haram dan halal, dan kita tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang halal, maka tinggalkan semuanya. Udahlah. InsyaAllah Pak, kalau keadaannya seperti itu dan kita kuat, InsyaAllah yang kita pikirkan keselamatan agama kita. Ya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang-orang yang takut pertemuan dengan Allah pada hari kiamat, ketika Allah akan bertanya kepadanya tentang amalan-amalannya. Yang Allah firmankan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini sifat yang pertama. Siapa saja yang ingin masuk dalam dunia yang namanya media sosial atau sosial media, hendaklah ia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia media sosial hendaklah punya sifat wara'. Sifat apa itu? Wara'. Apa itu wara'? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika mendefinisikan wara', beliau berkata, ya, ketika itu beliau sedang membedakan antara zuhud dan wara'. Kata beliau, az-zuhdu huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Wal wari' dan wara', ya, wari' huwa tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan semua yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Semua perkara yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita, tinggalkan. Itu baru khawatir loh Pak. Ya, ini diperkirakan saya khawatir ini akan menjerumuskan saya kepada maksiat. Saya khawatir ini, itu sifat wara'. Masya Allah. Penting sekali sifat wara' itu ya akhal Islam. Azani Allah wa ya. Sifat wara' itulah yang menyebabkan ya akhal Islam kita selalu berpikir,
Apakah yang saya ketik ini akan membahayakan akhirat saya atau tidak? Ketika antum mau mengetik sesuatu, entah itu bercanda ataupun yang lainnya, kira-kira ini bisa membahayakan akhirat saya apa enggak? Wara. Ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita tidak punya sifat wara, wallah, kita akhirnya seringkali terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Ya. Mungkin niatnya bercanda, baik. Tapi bercanda caranya gimana? Menyebarkan anekdot lucu, cerita-cerita fiktif, tapi isinya lucu. Supaya apa? Supaya orang tertawa. Betul kan? Seperti itu bagus apa enggak sih Pak? Kalau ada orang berkata, tapi kan niat saya ingin menghibur, membuat orang gembira, kan bagus Ustadz. Saya katakan betul, niat yang bagus tapi caranya juga harus benar. Rasulullah SAW bersabda, wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Neraka wail, celaka bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Didoakan berapa kali? Rasulullah mengatakan celaka bagi orang yang berbicara dan berdusta agar orang-orang tertawa. Sekarang kalau antum menyebarkan cerita lucu tapi fiktif, dusta tidak? Ya Allah. Apa tujuannya? Supaya mereka tertawa kan? Cerita tentang Abu Nawas, cerita tentang si Juha katanya. Iya. Padahal si Juha itu salah satu nama sahabat. Iya, mereka tidak sadar. Saya waktu umroh, saya lagi beli-beli. Ya, kalau di Saudi itu nama Juha itu simbol orang bodoh. Ya, saya tawar, dia kesel. Kamu itu Juha. Saya bilang, Bapak tahu nggak Juha siapa? Siapa memang Juha? Itu salah satu nama sahabat, Pak. Kalau Bapak bilang Juha itu bodoh, berarti Bapak sudah mencaci maki sahabat. Langsung dikasih. Iya, udah nggak apa-apa deh, ambil aja. Anekdot aja Pak, tapi benar anekdotnya. Akhul Islam azanillah wa iyyakum. Nah itu terkadang kisah-kisah yang fiktif, nggak ada. Memang tujuannya mau bercanda, tapi kan bercanda itu nggak boleh bikin kisah-kisah fiktif, nggak boleh dengan dusta. Rasulullah SAW kalau bercanda tidak dusta. Rasulullah bercanda benar, jujur. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, sifat wara itu penting sekali. Siapapun yang ingin masuk dalam dunia sosial media harus punya sifat wara, takut dan wara. Ya, supaya tidak menjadi bumerang kelak pada hari kiamat. Sifat yang ketiga, bagi orang yang ingin masuk sosial media ya akhwat Islam, apa itu sifat hati-hati? Sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin bersosial media, apa itu Pak? Sifat yang dipuji oleh Rasul dari seorang sahabat Nabi. Inna fika la khaslatain yuhibbuhumallah. Kamu punya dua perangai yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal anah. Al-hilmu itu artinya bisa menahan emosi. Al-anah itu artinya tidak tergesa-gesa. Ketika ada berita-berita yang membuat emosi, hati-hati. Jangan sampai antum mengetik dalam keadaan antum marah.
akhirnya menumpahkan kekesalan di situ. Seringkali keluar bahasa binatang, bahkan kebun binatang keluar. Hati-hati. Kalau antum sedang marah, mendingan jangan diketik, diam. Hil itu namanya. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa untuk mengambil sikap. Jangan tergesa-gesa, jangan. Ya. Tapi pikirkan ke depan. Kira-kira yang akan saya sikapi ini manfaat, maslahat atau tidak? Kalau antum tidak tahu, konsultasilah dengan para asatidzah, para orang-orang yang berilmu. Apa yang harus saya sikapi? Penting, akhi, penting sekali. Maka ya akhi, azani Allah wa yakum, inilah di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia sosial media. Karena itu dunia maya. Di sana banyak hantu bergentayangan. Di sana banyak setan-setan menyesatkan juga. Tapi di sana juga banyak hidayah dan ilmu dan manfaat. Maka kita super hati-hati, super waspada, gunakan rasa takut dan wara', dan juga gunakan sifat halim dan anah supaya kita selamat untuk dunia dan akhirat kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tak berkenan di hati, dan kita buka tanya jawab. Jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Ustaz Badrul Salam yang sudah menyampaikan materi di sesi yang kedua, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz, ini kami gabung. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum berinteraksi dengan perempuan di suatu grup medsos, dan bagaimana adab dalam berinteraksi dengan perempuan tersebut? Soalnya di organisasi kampus pasti ada grup yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaan yang senada dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Apa hukumnya menggunakan emoticon? Emot ya, Ustaz, ya, terutama bagi wanita. Saya sebagai laki-laki merasa cukup risih dengan wanita yang menggunakan emot karena fitnah yang ditimbulkan. Bahkan saya pernah menemukan ukhti jilbaber dan bercadar yang masih menggunakan WKWK. Pakai apa? WKWK, Ustaz. Semacam ekspresi ketawa cuma dalam tulisan WKWK itu. Dan emot imut. Mohon nasihat, Ustaz. Yang pertama apa sih, lupa? Satu-satu lah. Adab, Ustaz. Adab terhadap. Oh, adab. Akhi, kalau di situ grup WhatsApp misalnya campur baur laki-laki dan perempuan, dan namanya campur baur laki-laki perempuan, apalagi di situ bujangan semua, pasti tidak lepas dari fitnah. Terfitnah. Hati-hati, setan tuh pinter. Terkadang setan membuka kepada kita membuka kita pintu maksiat dengan gambaran kebaikan. Misalnya setan berkata, kan ini untuk berdakwah. Pintu dakwah dijadikan alat untuk setan. Ya mungkin pertama, Masya Allah, antum kasih tausiah, ada akhwat kagum sama antum. Masya Allah nih ikhwan ilmunya banyak banget. Mulailah akhwat itu sering bertanya dan japri sama antum. Akhi. Ya. Akhwat kalau udah kagum sama ikhwan, mulai dia memperlihatkan rasa senangnya. Waspadalah. Betul ya akhi. Iya.
Maka kalau keadaannya seperti itu, ekstra hati-hati. Caranya mungkin antum bisa coba rekomendasikan ada akhwat yang kuat ilmunya. Ukhti, afwan, ini saya punya teman akhwat, dia Masya Allah keilmuannya bagus juga, silakan tanya ke beliau saja. Memangnya kenapa? Saya manusia dan punya syahwat. Saya normal, ukhti. Saya takut terkena fitnah. Iya. Ini kalau jawaban orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau nggak takut sama Allah, tertipu dia. Lama-lama apa? Kapan bisa kopdar? Ini kayaknya nggak bisa dijawab di WhatsApp ini. Harus dijawab langsung. Setan, Pak. Lembut sekali setan itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan firman Allah, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kata beliau, langkah setan itu lebih lembut daripada sutra. Lembut sekali. Terkadang pelakunya tidak sadar. Maka antum jangan merasa pede. Insya Allah Ustadz saya tidak akan terfitnah sama perempuan. Setan. Jangan merasa seperti itu. Maka kalau misalnya antum berada di suatu grup, di situ campur baur laki-laki dan antum merasa khawatir terkena fitnah, keluar. Keluar itu lebih selamat buat antum. Iya. Gak enak Ustadz, nanti malah dianggap sebagai memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan sama muslim. Bukan memutuskan hubungan, tidak, tapi ini dalam rangka menyelamatkan din, menyelamatkan hati. Sedangkan menyelamatkan din dan hati kita itu lebih dahulukan. Ya Allah. Maka dari itu ya akhi, ya, kalau terjadi di situ ada grup yang campur baur laki-laki dan wanita, super hati-hati, ekstra hati-hati. Kalau antum yakin di situ ternyata tidak terjadi fitnah, dan di situ juga ya memang betul-betul ya adab-adabnya sangat dipelihara sekali. Ya silahkan, tapi tetap saja waspada. Karena yang namanya wanita dan laki-laki itu fitnahnya berat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat buat laki-laki dari wanita. Ujian paling berat bagi laki-laki itu perempuan, Pak. Perempuan sudah. Dan perempuan itu enggak ngelihat murid atau ustadz. Banyak perempuan menganggap kalau ustadz itu aman. Ustadz insya Allah ustadz bisa menjaga dirilah. Akhirnya apa? Kalau sama ustadz dia terkadang gimana gitu Pak? Emangnya ustadz batu apa nggak punya syahwat? Emangnya ustadz boneka apa? Enak aja. Bahkan terkadang syahwat ustadz tuh 2 kali lipat Pak. Buktinya banyak ustadz ta'adud. Ustadznya ya, kalau ustadz nggak punya syahwat dia nggak kawin dong, ya itu jadi masalah. Ya sampai ada ibu-ibu, kalau ustadz emang susah apa ya, jadi tempat curhat gitu. Nggak ibu-ibu, ustadz saya mau curhat ustadz tentang rumah tangga saya ustadz. Untuk kalau udah curhat 1 jam panas kuping Pak. Iya. Jadi serba salah terkadang ya akhwat Islam azan ya Allah. Ada yang tadinya cuma curhat, tahu-tahu PDKT. Rupanya pengen jadi istri kedua. Alhamdulillahnya saya punya sifat takut sama istri. Sama dengan Ami Hanif.
Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Videonya di-cut ya. Yang dimasukin loh. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, hati-hati. Perempuan, laki-laki kalau bisa pisah ajalah. Grup cewek-cewek, cowok-cowok. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri, udah. Ya, itu lebih selamat insyaallah. Adapun emotikon, ikhtilaf para ulama tentang masalah hukum emotikon itu. Yang di situ cuman mata sama apa? Mulut. Yang enggak, kalau yang persis banget sih enggak boleh. Tapi yang kayak di WhatsApp itu tuh, sebagian ulama mengatakan enggak boleh, haram. Kenapa? Karena itu kepala. Sedangkan kata Ibnu Abbas, as-surah ar-ra's. Ya, kepala itu sudah mewakili apa? Tubuh. Itu makhluk hidup. Sementara sebagian ulama mengatakan itu hanya sebatas simbol saja. Dan tidak bisa disebut kepala juga, buktinya nggak ada hidungnya. Dia cuma mata sama mulut. Kalau nggak ada hidungnya, tetap aja bukan manusia. Iya, yang seperti ini tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Ikhtilaf di sini. Tapi kalau antum mau hati-hati, lebih baik nggak usah lah. Iya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun perempuan, yang saya baca dari fatwa para ulama, tetap tidak boleh pakai emotikon karena ini memfitnah. Kalau antum misalnya lagi japri sama akhwat karena keperluan, kemudian si akhwat itu pakai emotikon tersenyum, antum pasti akan memikirkan senyumnya akhwat itu. Ustadz, pengalaman ya? Iya betul. Karena saya juga normal, Pak. Siapa yang diantara antum yang nggak normal? Ya. Pasti kepikiran, Masya Allah, pasti akhwat ini senyumannya indah kali ini. Ya. Terfitnah. Makanya, ya, untuk para wanita nggak boleh pakai emotikon. Kalau untuk laki-laki, lihat. Kalau memang itu tidak menimbulkan mudarat fitnah kepada perempuan, jangan juga. Ya kalau lebih hati-hati ya udah nggak usah pakai emotikon lah. Kalau ketawa cukup aja tulis hehehe, udah gitu. Ya. Akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Allahu a'lam. Naam. Pertanyaannya berikutnya Ustaz, apa hukum sering berdebat di sosial media? Apa hukum sering berdebat di media sosial? Orang yang sering berdebat itu tanda dangkalnya ilmu. Orang yang sering berdebat itu Pak, tanda dia itu ya kurang paham tentang tujuan ilmu. Bahwa ilmu itu tujuannya bukan untuk diperdebatkan. Tapi ilmu itu adalah tujuan untuk menimbulkan rasa takut, rasa tawadu. Ya tujuannya untuk diamalkan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya meninggalkan perdebatan. Rasulullah sabda, "Ana za'im fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang betul benar. Diriwayatkan Imam Abu Daud. Ya akhal Islam, jangan biasakan perdebatan sebagai kebiasaan kita. Tidak boleh. Seorang ulama salaf terdahulu berkata, "Man futiha lahu babul jadal, ughliqa anhu babul amal." Siapa yang dibuka untuknya pintu berdebat, akan ditutup darinya pintu amal. Sahih. Kalaupun antum mau berdebat, harus memenuhi syaratnya.
Syarat yang pertama, antum orang yang sudah kokoh ilmunya, sehingga ketika ada syubhat antum bisa membantahnya. Syarat yang kedua, tujuan berdebatnya memang mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, bukan pula mencari kemenangan. Syarat yang ketiga, sudah betul-betul faham adab berdebat. Adapun kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat ini, tinggalkan lebih selamat. Tak perlu kita berdebat. Kalau sekelas Imam Malik saja, Pak, ada orang yang datang kepada Imam Malik dan mengajak debat. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, aku sudah tahu agama saya. Kalau kamu belum paham agamamu, silahkan cari. Imam Malik, antum dengan Imam Malik ilmunya segimana? La ilaha illallah. Kenapa kita lihat terkadang di media sosial banyak sekali ikhwan senang berdebat. Tiap hari-harinya senang berdebat, bikin komentar-komentar. Yang terkadang komentarnya itu nyebelin, Pak. Ketika dia menjawab bukan dengan ilmu dan ilmiah, tapi hanya sebatas apa? Kekesalan. Ya. Kalau ada orang yang membawa syubhat, komentari dengan ilmiah. Maaf akhi, ya, syubhat antum begini jawabannya. Sebutkan perkataan ulama, dalilnya hujah dan yang lainnya. Tapi orang yang nyebelin, jawabannya apa? Kamu orang sesat ini. Titik. Kan nyebelin, Pak. Enggak disebutin kesesatannya di mana? Ya. Ini fenomena yang banyak sekali. Maka kalau kita tidak bisa menjawab suatu syubhat, jangan berani-berani membuka syubhat. Terkadang ketika seorang penuntut ilmu tidak bisa menjawab syubhat, jadi apa coba, Pak? Jadi beban buat ustadz. Dikit-dikit kirimin ke ustadz. Ustadz jawab dong nih syubhat. Ustadz jawab dong nih syubhat. Akhirnya ustadz disibukkan, disuruh sibuk jawabin syubhat. Sementara ilmu yang bermanfaat masih belum dikuasai. Akal Islam azan ya Allah. Gara-gara antum yang selalu nyariin syubhat. Bukan nyari ilmu, ini mencari syubhat. Maka ingat, jadilah talibul ilmi, jangan jadi talibul fitnah. Jadilah penuntut ilmu dan jangan menuntut fitnah. Makanya sudah saya sebutkan tadi, situs-situs syubhat, orang-orang syubhat, tinggalkan udah ikuti aja apa? Ya, situs-situs yang udah jelas dibina, dibimbing oleh ustadz-ustadz yang sunnah, kita ngambil istifadah di situ. Sibukkan ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin matan-matan ilmu. Coba sibukkan dengan itu dulu. Jangan sibukkan untuk mencari-cari syubhat dan yang lainnya. Akhirnya antum sendiri yang bingung. Tak benar sifat seperti penuntut ilmu itu tak boleh seperti itu ya akal Islam azan ya Allah ya. Tinggalkan perdebatan. Jangan jadikan perdebatan sebagai sebuah kebiasaan dalam hidup kita ya. Allah a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum, maaf Ustaz, saya mau nanya yang sangat membuat saya pusing karena saya pedagang. Bolehkah berjualan di sosial media dengan menggunakan hadis? Misalnya dijual habatus sauda karena ada hadis riwayat Muslim mengobati segala macam penyakit kecuali kematian. Atau dijual kurma karena dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah pernah ditanya nabis rendaman air kurma. Bolehkah berjualan di sosial media menggunakan hadis-hadis semisal itu, Ustaz? Boleh atau tidak? Coba ditanyakan ke Ustadz yang lain aja ya. Saya nggak tahu jawabannya. Ada Ustadz Afifi di sini, masya Allah. Bahkan beliau sendiri Ustadz nih. Antum aja deh yang jawab dah. Pertanyaan berikutnya Ustaz.
Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi disebutkan bahwa hendaknya tabayun terhadap berita yang dibawa orang fasik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengetahui seorang muslim itu fasik atau bukan? Bukankah seorang muslim harus selalu berhusnuzon terhadap muslim yang lain? Bagaimana tahu orang itu fasik atau bukan? Ini pertanyaan menunjukkan dia belum pernah belajar ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, orang yang belum diketahui dia fasik atau thiqah itu namanya majhul. Kalau antum belum tahu ini si fulan ini thiqah dipercaya atau fasik, belum tahu, itu namanya majhul. Dan sudah saya sebutkan tadi, kalau hadis terdapat padanya perawi yang majhul, hadis tersebut statusnya dhaif. Karena yang namanya majhul belum diketahui status orang itu bagaimana. Apakah dia orang fasik atau bukan. Dan kemungkinan antara fasik dan bukannya itu sama. Fasik atau bukan. Fasik atau bukan. 50-50. Sedangkan kalau meragukan dalam Islam ditinggalkan. Kata Rasulullah SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau antum tidak tahu ini fasik atau bukan, berarti antum ragu. Ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kalau masih ragu, berarti apa? Hah? Tinggalkan. Falas. Selesai. Itu kaidahnya. Pegang baik-baik. Terus bagaimana dong kita mengetahui kalau si fulan itu fasik atau tidak? Pertama, antum harus bergaul dengan dia. Supaya antum betul-betul faham. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seseorang, kamu kenal si fulan? Kenal. Kata Umar, kamu pernah bermuamalah sama dia? Belum. Kamu pernah bertetangga dengan dia? Belum. Kamu pernah pergi safar sama dia? Belum juga. Kata Umar, kalau gitu kamu belum mengenal dia. Kalau kita ingin tahu betul seseorang, kita bermuamalah dengan dia, sehingga dari situ kita tahu siapa dia. Atau bertetangga dengan dia. Atau kita bersafar dengan dia. Baru kita akan tahu siapa dia. Sementara kalau kita tidak tahu dia fasik atau tidak, berarti ini namanya meragukan. Kalau meragukan dalam Islam, tinggalkan. Selesai. Istilahnya tawakuf, Pak. Tawakuf itu jangan diamalkan dulu berita dia. Sampai jelas kepada kita siapa dia. Loh, bukannya kita ini harus berhusnudzon dulu kepada seseorang muslim? Nah, ini namanya madhab Ibnu Hibban. Kenapa Ibnu Hibban menganggap bahwa seorang perawi muslim yang tidak diketahui siapa dia dianggap thiqah? Makanya kemudian Ibnu Hibban disebut sebagai ulama yang mutasahil, longgar, sehingga mensahihkan hadis-hadis perawi-perawi yang majhul. Gara-gara kaidah itu. Ya, karena seorang muslim pada asalnya baik. Jadi kita berhusnuzon ada dulu sama seorang muslim. Kita katakan, akhi, ini masalah ranah ilmiah. Masalah husnudzon beda, tapi ini masalahnya ranah ilmiah yang berhubungan dengan berita. Sedangkan yang namanya berita itu bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah. Kalau kita menyebarkan berita yang salah, bahaya. Maka dari itulah kewajiban kita, kalau belum diketahui apakah dia itu thiqah atau belum, lebih baik tawakuf dulu, diam. Apalagi kalau yang disampaikan itu ilmu. Makanya ya akhi, ini ya, sifat kehati-hatian itu sangat penting sekali. Makanya kan kaidah-kaidah ilmiah pun harus kita kuasai juga. Ya, Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz.
apakah men-share berita yang salah dapat mengakibatkan dosa jariyah? Kalau sudah terlanjur men-share berita yang salah, bagaimana cara bertobat dan cara mengatasinya? Kalau berita itu hoax dan berita itu berhubungan dengan maslahat umum yang bisa menimbulkan kegaduhan, ini bahaya. Caranya apa? Antum share lagi, mohon maaf, berita yang saya sampaikan tadi hoax. Harus, karena antum yang nyebarin, maka antum yang harus memperbaiki. Iya, harus. Kalau itu berita-berita yang itu bisa menimbulkan apa? Kegaduhan. Iya. Maka ini penting kita lihat. Apalagi kalau itu sifatnya ilmu. Kalau masalah ilmu ternyata antum salah dalam menyampaikan, berapa orang yang harus antum tanggung dosa dia, ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Bahaya sekali. Maka ini ya akhi, sekali lagi, jadi sebelum kita menyebarkan berita, periksalah dulu dengan teliti. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ketika kita memposting postingan yang positif, terkadang setan menyelipkan perasaan berbangga ataupun ujub. Kenapa? Apakah Menyakitkan perasaan? Memberikan perasaan ujub, berbangga diri. Ujub. Apakah otomatis postingan-postingan kebaikan kita yang telah lalu langsung terhapus? Dan bagaimana cara mengendalikan diri dari sifat ujub? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Makanya akhi, penting sekali setelah beramal itu kita selalu muhasabah dan muraqabah. Setelah kita beramal, selalu kita introspeksi diri lagi dan selalu kita awasi hati kita. Jangan sampai terkena penyakit apa? Ujub. Yang penyakitnya para penuntut ilmu atau para orang-orang yang menyebarkan ilmu itu mudah terkena penyakit ujub. Iya. Maka yang pertama yang harus disadari adalah ilmu yang dia share itu adalah hakikatnya dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberinya ilmu, dia tidak akan berilmu. Sehingga dia akan sadar bahwasanya saya men-share ilmu itu tujuannya hanya untuk dapat pahala dan sudah kewajiban. Yang kedua, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, ya, berusaha untuk terus memeriksa hati kita. Setiap kali muncul rasa ujub, ya, ditolak, jangan sampai dibiarkan. Sebab kalau sudah dibiarkan, ini yang khawatirnya membatalkan amalan-amalan kita. Karena Syekh Utsaimin mengatakan al-ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan apa? Amal, perbuatan yang sudah kita lakukan. Maka dari itu akal Islam, ya, harus selalu kita introspeksi diri. Makanya Rasulullah SAW sabda, laula tudnibun, kalau kalian tidak berbuat dosa, khasyitu alaikum ma huwa a'dham min dzalik, aku khawatir ke atas kalian yang lebih berat dari dosa. Apa itu? Ujub. Ujub itu berat, Pak. Jangan dianggap ringan. Kalau kita sudah merasa diri kita lebih berilmu daripada orang lain, itu ujub. Kalau kita sudah merasa punya kelebihan daripada orang lain, itu ujub. Antum misalnya merasa saya sudah 10 tahun ngaji, dia baru 1 tahun, saya lebih senior dari dia. Hati-hati itu, Pak. Kalau sudah ada perasaan di hati, saya lebih baik dari dia, hati-hati, ujub itu. Yang pertama kali mengatakan saya lebih baik dari dia siapa? Iblis. Iblis yang mengatakan ana khairum min, aku yang lebih baik dari dia. Maka kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih berilmu, lebih banyak amal, itulah hakikat ujub. Maka segera kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Ustaz, kami meminta dinasehati melihat semakin maraknya fenomena akhwat bercadar atau jilbab besar yang mengupload foto di sosial media. Jazakallah khairan. Masya Allah. Akhwat ataupun ikhwan yang ingin mengupload fotonya sendiri di media sosial, sebelum mengupload pertanyakan kepada dirimu. Di awal sudah saya ingatkan, tanyakan pertama, apa tujuan Anda mengupload? Yang kedua, apakah itu sesuai syariat atau tidak? Coba tanyakan. Niat saya baik kok Ustadz, supaya akhwat-akhwat pada ngikutin cadar, biar orang tahu akhwat-akhwat ini sunnah Rasul. Baik, emangnya yang ngikutin kamu akhwat semua? Atau ada ikhwannya? Nggak ada ikhwannya Ustadz, akhwat semua. Ya kalau akhwat semua nggak masalah, tapi masalahnya ikhwan ada di situ. Kalau di situ tercampur baur laki-laki perempuan nggak boleh. Mata itu bisa lebih fitnah loh mas. Ya. Tadi aja ada yang bilang gini, itu akhwatnya cantik loh Ustaz. Emang antum lihat wajahnya? Enggak, matanya aja udah cantik banget begitu kok. Tuh kan Pak. Iya. Saya dulu waktu masih kuliah hadis, masih kuliah di Madinah, itikaf di Masjidil Haram. Pas saya mau keluar, mau wudu, nggak sengaja ngelihat perempuan bercadar Pak. Itu matanya indah banget. Tapi qadarullah dia kemudian duduk buka cadar. Ini kok jelek. Dulu ya saya istighfar setelah itu. Tapi dari situ saya ngambil pelajaran. Oh ternyata nggak semua yang matanya indah itu cantik. Makanya mata itu memfitnah banget. Ikhwan itu terkadang ngelihat akhwat bercadar, ngelihat matanya aja udah kebayangan, dipikir-pikirin gimana ya wajahnya, kayaknya gede banget deh. Ya wallahi akhwat Islam. Makanya akhwat ya, bertakwalah kepada Allah. Kalau niat kamu baik, kamu sudah nanya enggak kepada ulama? Jangan menurut nalar pikiranmu sendiri. Tapi kan terkadang akhwat itu Pak lebih ngeyel loh Pak. Kalau dinasehatin ngeyelnya minta ampun dan mengatakan ya ini gaya saya sendiri untuk berdakwah. Kenapa? Sampai begitu. Seharusnya akhwat yang tawadu, akhwat yang mencari kebenaran, setelah dia niatnya bagus, tugas dia yang kedua tanya para ahli ilmu. Sesuai nggak dengan syariat? Jangan merasa ujub dengan ilmunya, jangan dia merasa ujub dengan pikirannya. Salah. Iya. Tanya coba Ustadz, tanya seorang ulama yang betul-betul kuat keilmuannya. Boleh nggak saya mengupload, saya foto diri saya? Saya kan pakai cadar Ustadz, cuma kelihatan matanya doang. Saya katakan, kalau antum mau upload, tutup semua wajah. Gak kelihatan mata sama sekali, sehingga orang bingung nih apaan. Gak masalah kalau kayak gitu mah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini terkadang akhwat itu berbicara dengan nalarnya sendiri Pak, dengan akal pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, dan tidak mau nanya kepada ahli ilmu, bahkan merasa lebih berilmu dari ahli ilmu. Ini yang musibah Pak. Ya, orang yang bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh. Orang bodoh tapi merasa dirinya berilmu. Wah, dinasehatin malah merasa ya sudah benar. Allah musta'an. Walaitiklan. Nah.